Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ulangan tengah semester. Saya DP Brianti Simanulang, NIM 1921140111. Di sini saya akan membahas perbandingan perkembangan perekonomian Indonesia antara tahun 2019 dengan tahun 2020, serta prospek perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2021. Definisi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Lalu, definisi stabilitas perekonomian, yaitu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Lalu definisi perkembangan ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu definisi neraca pembayaran, yaitu catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Di sini, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2019. Yang pertama, ekonomi Indonesia 2019 tumbuh 5,02%. Lalu, ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 tumbuh 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 turun 1,74%. Penjelasan. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 8,33,9 triliun rupiah dan PDB berkapita mencapai 59,1 juta rupiah atau senilai 174,9 US dollar. Yang kedua, ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Lalu, ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan ketiga 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74% dari sisi produksi. Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Dan yang terakhir, struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 59,6
59,00%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,05%. PDB menurut lapangan usaha. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha pertumbuhan tertinggi. Dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25%. Dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80%, diikuti perdagangan besar ecer, reparasi mobil sepeda motor sebesar 0,61%, konstruksi sebesar 0,58%, dan informasi dan komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan, yang berarti perekonomian Indonesia masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,70%. Perdagangan besar ecer, reparasi mobil, sepeda motor sebesar 13,01%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,72%, dan konstruksi sebesar 10,75%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18%. Bisa dilihat dari grafik 1 dan grafik 2. Grafik 1, pertumbuhan dan distribusi PDB beberapa lapangan usaha tahun 2019 dapat dilihat melalui grafik 1. Lalu grafik 2, sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dalam bentuk persen dapat dilihat pada grafik 2. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2019 terhadap triwulan keempat 2018. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan keempat 2018 tumbuh sebesar 4,97%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%, diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 10,49%, informasi dan komunikasi sebesar 9,71%, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,49%. Dapat dilihat dari grafik ketiga, yaitu pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha triwulan keempat 2019. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2019 terhadap triwulan ketiga 2019. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan ketiga 2019 mengalami kontraksi 1,74%. Hal ini disebabkan terkontraksinya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,52%. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,32%, industri pengolahan sebesar 1,63%, dan pertambangan dan penggalian sebesar 1,52% dapat dilihat dari grafik 4, yaitu pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha dalam bentuk persen. Yang B, PDB menurut pengeluaran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yakni PK, RT, PK, LN, PRT. Pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB
Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%, diikuti komponen PKRT sebesar 5,04%, dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen PKRT sebesar 2,73%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,47%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82%. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 56,62%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 32,33%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,41%, komponen PKP sebesar 8,75%, komponen perubahan inventory sebesar 1,43%, dan komponen PKLNPRT sebesar 1,30%. Sementara komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,90%. Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2019 terhadap triwulan keempat 2018. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan keempat 2018 tumbuh sebesar 4,97%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKRT sebesar 4,97% yang diikuti oleh komponen PMTB sebesar 4,06%. Komponen PKLNPRT sebesar 3,53% dan komponen PKP sebesar 0,48%. Sementara itu komponen ekspor barang dan jasa dan komponen impor barang dan jasa mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,39% dan 8,05%. Namun impor merupakan faktor pengurang dalam PDB. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2019 terhadap triwulan 3 2019, ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan komponen PKRT sebesar 0,04% dan terkontraksinya komponen ekspor barang dan jasa sebesar 2,55%. Dapat dilihat dari grafik 8, pertumbuhan PDB beberapa komponen dalam bentuk persen. Produk domestik regional bruto atau PDRB. Struktur perekonomian Indonesia secara spasif tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59,00%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, Pulau Kalimantan 8,05%, Pulau Sulawesi 6,33%, dan sisanya 5,30% di pulau-pulau lainnya. Dapat dilihat dari grafik 9, yaitu peranan pulau dalam pembentukan PDB nasional tahun 2019 dalam bentuk persen. Berikut adalah data-data mengenai laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dalam bentuk persen, dapat disimak dalam tabel yang tertera di layar. Ini mengenai lapangan usaha. Dari tahun 2019, yang laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan tahun 2019. Lalu tabel kedua, PDB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 tahun 2017 sampai 2019 dalam bentuk triliun rupiah dapat disimak dalam tabel 2.
yang berada di layar. Lalu tabel 3 merupakan data laju pertumbuhan dan distribusi PDB menurut lapangan usaha tahun 2017 sampai 2019 dalam bentuk persen. Data tersebut berada di layar. Lalu tabel keempat, laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluaran dalam bentuk persen dapat disimak di layar pada tabel keempat. Lalu tabel 5, yang merupakan PDB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam bentuk triliun rupiah, yang memiliki keterangan selisih PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Lalu tabel 6, laju pertumbuhan dan distribusi PDB menurut pengeluaran tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam bentuk persen, yang memiliki keterangan selisih PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran dapat disimak pada tabel 6. Lalu tabel 7, PDB per kapita Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019, di mana PDB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2017 sampai tahun 2019 nilai juta rupiah, tahun 2017 5,9, lalu tahun 2018 56,0, dan tahun 2019 59,1 dalam bentuk juta rupiah. Lalu nilai dalam bentuk US dollar tahun 2017 3,877,0, tahun 2018 3,927,2, dan tahun 2019 4174,9 dalam bentuk US dollar. Lalu di tabel 8 merupakan data laju pertumbuhan PDRB per pulau dalam bentuk persen, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Dapat disimak dalam tabel 8. Lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan keempat dan triwulan keempat 2019 dapat disimak dalam data-data yang ada di layar. Lalu di sini saya membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan keempat 2020. Yang pertama, ekonomi Indonesia tahun 2020 turun sebesar 2,07%. Lalu ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 turun sebesar 2,19%. Dan yang terakhir, ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 turun sebesar 0,42%. Penjelasannya, perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau senilai 3,911,7 US dollar. Lalu ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibanding tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan keempat 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi,
Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,52%. PDB menurut lapangan usaha. 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%. Jasa perusahaan sebesar 5,44%. Jasa lainnya sebesar 4,10% dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60%. Informasi dan komunikasi sebesar 10,58%. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,94%. Real estate sebesar 2,32%. Dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. Gambar 1. Pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha dalam bentuk persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan. Perubahan berarti perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,88%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,70%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil, sepeda motor sebesar 12,93%, dan konstruksi sebesar 10,71%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,44%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66%, dapat dilihat dari gambar 1 yang merupakan data-data pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha dalam bentuk persen. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2020 terhadap triwulan keempat 2019. Ekonomi Indonesia triwulan keempat 2020 dibanding triwulan keempat 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 13,42%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,88%, dan jasa perusahaan sebesar 7,02%. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%, informasi dan komunikasi sebesar 10,91%, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,98%, dapat dilihat dari data gambar 2, yaitu pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha dalam bentuk persen. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2020 terhadap triwulan 3 2020. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 dibanding triwulan ketiga 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Lapangan usaha yang mendorong terjadinya kontraksi pertumbuhan terjadi pada pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar
0,87% dan industri pengolahan sebesar 0,38%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 8,95%. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,86%, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,78%. Dapat dilihat dari data gambar 3, pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha dalam bentuk persen. Dari triwulan 4 2020 terhadap triwulan ketiga 2020. PDB menurut pengeluaran. 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa, sebesar 7,70%, diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto PMTB, pengeluaran konsumsi lembaga dan profit yang melayani rumah tangga atau PKLNPRT, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT yang masing-masing sebesar 4,95%, 4,29%, dan 2,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dari PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Gambar keempat, pertumbuhan PDB beberapa komponen pengeluaran dalam bentuk persen. Penjelasannya, struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 57,66%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,73%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,17%, komponen PKP sebesar 9,29%, komponen PKLNPRT sebesar 1,30%, dan komponen perubahan inventory sebesar 0,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 16,02%, dapat dilihat dari data gambar 4. Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2020 terhadap triwulan 4 2019. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,76%. Pertumbuhan negatif terutama terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,21%, diikuti komponen PMTB sebesar 6,15%, dan komponen PKRT sebesar 3,61%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,52%. Datanya dapat dilihat dari gambar 5, pertumbuhan PDB beberapa komponen pengeluaran dalam bentuk persen. Dari triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 3 2020. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 dibanding triwulan ketiga 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKP sebesar 27,15%, diikuti komponen PMTB sebesar 4,19%, dan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 2,41%. Sementara itu, komponen barang dan jasa tumbuh sebesar 16,28%, dapat dilihat datanya dari gambar 6, pertumbuhan PDB beberapa komponen pengeluaran dalam bentuk persen. Yang C, produk domestik regional bruto atau PDRB.
Struktur perekonomian Indonesia secara spesial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01%, Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan, yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23%, dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44%. Tabel 1, laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dalam bentuk persen. Keterangan. PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Y on Y. PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. C to C. PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya. Datanya dapat disimak pada tabel 1 yang meliputi lapangan usaha. Lalu tabel 2 berisi mengenai PDB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dalam bentuk triliun rupiah dapat disimak dalam tabel 2. Ini merupakan data-datanya. Lalu tabel 3 merupakan data laju pertumbuhan dan distribusi PDB menurut lapangan usaha dalam bentuk persen. Lalu di sini tabel 4 merupakan data laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluaran dalam bentuk persen. Keterangannya, yang pertama, Q to Q PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibanding dengan triwulan sebelumnya. Kedua, Y on Y PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. C to C PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya. Data-datanya dapat disimak pada tabel 4. Lalu tabel 5 yang berisikan data-data PDB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut pengeluaran dalam bentuk triliun rupiah. Keterangannya, 1. Selisih PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Data-datanya berada di tabel 5. Lalu tabel 6 berisikan data-data laju pertumbuhan dan distribusi PDB menurut pengeluaran dalam bentuk persen. Keterangannya, selisih PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Datanya dapat disimak pada tabel 6. Lalu tabel 7 merupakan data-data PDB per kapita Indonesia. Ini menurut dilihat dari nilai juta rupiah dan nilai US dollar dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dapat disimak pada tabel 7. Lalu tabel 8 merupakan data-data laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB menurut pulau dalam bentuk persen. Keterangannya Q to Q. PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan triwulan sebelumnya. Y on Y. PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. C to C. PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya. Lalu di sini perkembangan ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2020 dapat disimak di layar.
pertumbuhan produk domestik bruto PDB di tahun 2014 sampai tahun 2020. Lalu di sini saya membahas mengenai prospek perkembangan Indonesia tahun 2021. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 21 sampai tanggal 22 Juli 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 atau Daily Report Rate atau BI 7 DRR sebesar 3,50%. Suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan karena ketidakpastian pasar keuangan global. Di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari COVID-19, selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah berikut. Yang pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif. Yang ketiga, mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampaknya pada penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit kelampiran. Lalu, memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui implementasi PBI, PJB atau PIP untuk simplifikasi dan efisiensi perizinan atau persetujuan serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran. Yang kelima, mempercepat dukungan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos, pemerintah dan mendukung efisiensi transaksi secara online. Yang keenam, mendukung ekspor melalui perpanjangan batas waktu pengajuan pembebanan sanksi penangguhan ekspor atau SPE dari semula berakhir 29 November 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara, mitra dagang, dan kenaikan harga komoditas dunia. Dan yang ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi, serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement atau LCS bekerja sama dengan instansi terkait. Pada Juli dan Agustus 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat, Swedia, dan Singapura. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter, fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Berikut sumber-sumber yang saya ambil untuk data-data dari Badan Pusat Statistika dan Bank Indonesia. Berikut sumbernya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.